Hello, hello, hi soul seekers, how are you? Have you ever imagined if you are in the situation that makes you become excluded in that meeting? What's on your mind at the time? You feel not comfortable to be around them, right? Every conversation becomes boring and not effective to you. You feel roasted and it feels like you're sitting on the hot seat. The situation becomes stuffy and harder to be read, so it makes you want to go out from the room as soon as possible to get some fresh air. Soul seekers, where are you going? Where are you going? What's wrong with you? Why you say that on the other side of the world the situation is a lot more better? You said that the people don't have any interest in other people's business. They are ignorant, they just thinking about their own business. There is no problem with your surrounding environment, but the problem is yourself. You can accept your surrounding environment. You're sick with this country. I am fact this country is keep moving forward, but you remain still in the same place, freeze and not moving. Your anger hurts because you demand this country to do many things for you, but you did nothing for the country. You have to realize your limitation, take a break and look around. There are so many people who suffer. They live in poverty, sweating and crying just for a loaf of bread. There are some people who aspire to high, but at the same time there are so many people who throw away their dreams. Where's the balance and fairness in that? Instead of blaming this country, you must love this country. You must have the spirit of nationalism for this country. Don't be fascist, racist, and full of hate to your surroundings. Soul seekers, here's some concept that I will share through Think of Soul channel. Jesus bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Soul seekers, patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Dia memiliki semangat cinta terhadap tanah air. Sementara jingoism adalah sebuah pandangan yang terlalu mengagung-agungkan kebesaran dan kekuasaan negeri sendiri, rasa kesetiaan dan kecintaannya kepada tanah air secara berlebih-lebihan. Sedangkan nasionalisme juga bisa dikatakan sebuah paham yang menciptakan mempertahankan kedaulatan negeri dengan mewujudkan sebuah konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia, dan rasa nasionalisme akan muncul pada solidaritas yang dibutuhkan pada saat negara mengalami musibah. Soul seekers, sebuah kegiatan mahasiswa harus punya kecerdasan moral dan intelektual dan kecakapan serta kearifan dalam bersikap dan bertindak, sehingga mahasiswa dan generasi muda boleh digambarkan sebagai agent of change, social of control, and moral force, bukan hanya sebuah slogan. Sebuah contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Sebuah contoh lagi, dia harus mengerti bagaimana yang terjadi di negeri ini, di belahan kota-kota yang ada, di mana terjadi tawuran para pelajar. Ada penyalahgunaan narkoba, ada geng motor, ada seks bebas. Perilaku semuanya ini bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, soul seekers, generasi muda harus punya patriotisme dan nasionalisme di dalam jiwanya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Amin. Jangan rubah channelmu,
Don't be skip this channel, follow this channel, and Think of Soul channel. Soul Seekers, di dalam kitab Roma 9 ayat 2-3 dikatakan bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus sangat mengasihi bangsa Yahudi. Bangsanya, dia rela untuk terpisah daripada Kristus. Karena apa? Karena Paulus punya hubungan pribadi dengan Allah yang sangat dekat, sehingga begitu jelas dia memasukkan di dalam doa dan harapannya. Ada sedikit emosional yang dia katakan di dalam doanya, bahwa dia rela terkutuk, rela terpisah daripada Kristus hanya untuk demi bangsa dan saudara-saudaranya. Paulus sangat memahami bagaimana kaum sebangsanya telah menolak satu-satunya Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kaum sebangsanya memang bukan bangsa yang terbaik, tetapi Allah telah melimpahkan mereka dengan begitu banyak hal-hal yang istimewa. Itu ada dalam ayat 4 dan 5. Diangkatnya menjadi anak. Bangsa ini diangkatnya menjadi anak oleh Tuhan. Diberikan kemuliaan, diberikan perjanjian-perjanjian yang bisa digenapi terhadap bangsa itu. Diberikan hukum, diberikan ilmu Allah, ilmu firman, diberikan supaya mereka mengerti firman. Diberikan ibadah kepada Allah, dan Allah mau hadir di dalam ibadah itu. Mereka menerima janji-janji Allah melalui bapa leluhur mereka, dan mereka menerima janji, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang melalui bangsa ini. Paulus percaya bahwa rencana Allah tidak pernah gagal buat bangsanya. Tetapi kekhawatiran Paulus nampak pada doanya, di mana ia mengkhawatirkan bangsa Israel akan terhilang karena mereka tidak mempercayai Kristus. Pendekatan Paulus bukan melalui filsafat yang hebat itu. Pendekatan Paulus terhadap bangsa Israel bukan melalui pandangan pribadinya karena dia mengenal dan belajar ilmu agama. Tetapi pandangan Paulus justru menunjukkan melalui penderitaannya. Bukan hasil penderitaan yang dia ciptakan sendiri, tetapi penderitaan yang dia dapat karena kebersamaannya dengan Kristus Yesus, sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dan itu yang dia sharekan kepada orang-orang Israel, dan itu yang dia sharekan kepada bangsanya, bahwa ia menderita bersama dengan Kristus. Soul Seekers, logika Paulus sangat sederhana. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Itu ada dalam ayat 6 dan 7. Paulus ingatkan jemaat Roma bahwa anak-anak Allah bukanlah anak-anak daging, tetapi anak-anak perjanjian. Soul Seekers, keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, dan bukan berdasarkan perbuatan baikmu, tetapi berdasarkan panggilannya. Bagaimana dengan kita? Kita bukanlah anak-anak menurut daging, keturunan bangsa Israel, melainkan anak-anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Karena itu bersyukurlah jika kita telah dipilihnya menjadi anak-anaknya, dan memberi diri menjadi alat Tuhan untuk membawa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat yang membawa kita kepada kekekalan. Suara hati Paulus itu bagaikan sebuah kompas yang mengarahkan, yang membawa dia arah kemana dia harus tuju. Kristus adalah Juru Selamat. Ketika Paulus mengatakan Kristus adalah Juru Selamat, ini sebuah kebenaran dan bukan dusta, dan bukan khayalan,
dan bukan memberikan penyimpangan-penyimpangan agama, memutarbalikkan agama dengan ilmunya yang luar biasa pandainya, tetapi Paulus ingin mendorong para pengikut Kristus untuk bersaksi kebenaran bagaimana mereka menerima keselamatan daripada Kristus. Kedukaan yang besar karena berkembangnya kekerasan rohani bangsa Yahudi atau bangsa Israel dan bertumbuh di dalam hatinya. Paulus sangat bersedih hati karena begitu banyak bangsanya yang masih buta secara rohani dan tidak bisa mengenal kebenaran rohani yang dinyatakan terhadap mereka. Karena itu, ia ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mau diselamatkan. Dan Paulus siap terpisah daripada Kristus. Dia rela dan mau menanggung hukuman jika bangsanya tidak mau menerima keselamatan. Dia ingin menggantikan hukuman itu. Kasihnya kepada bangsanya begitu kuat, sehingga ia siap untuk ditolak oleh Yesus Kristus. Di dalam kitab Yeskiel 3 ayat 18 mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Soul Seekers, ini yang terjadi. Disinilah konsep Paulus ingin bertanggung jawab terhadap bangsanya. Soul Seekers, disinilah konsep Paulus. Dia ingin bertanggung jawab jika bangsanya tidak mau menerima keselamatan. Dia rela menerima hukuman itu daripada Tuhan. Peristiwa pengadilan Yesus, pada saat di mana Yesus diperhadapkan di dalam pengadilan masa saat itu di bawah Pontius Pilatus, mana yang kau pilih, aku bebaskan Barabas dan Yesus aku hukum. Lalu mereka mengatakan dalam kitab Matius 27 ayat 25 sampai 26, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan suriat kami, anak-anak kami, keturunan kami. Soul Seekers, ini sebuah pernyataan yang sangat berbahaya. Karena dia menolak keselamatan, dia menolak Yesus, dan dia berani mengatakan, biarlah ku tanggung sendiri hukuman itu. Biarlah ku tanggung pada keturunanku, anak-anakku, suriat kami. Dan terjadi. Di sisi lain, Musa punya sikap yang sama dan mirip dengan Paulus dalam permohonan doanya. Dia katakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keluaran 32 ayat 3. Musa rindu, Musa berharap agar Tuhan mau mengampuni bangsanya. Dan jika Tuhan tidak mengampuni, karena Musa merasa persis, karena Musa merasa bahwa Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat berduka, karena bangsanya bebal, bangsanya keras hati. Dan Musa menaikkan doanya, jika Tuhan tidak mengampuni dosa mereka, lebih baik hapuskanlah namaku dari kitab yang Tuhan tulis, dari kitab kehidupan. Soul Seekers, begitu cintanya dia terhadap bangsa, begitu cintanya Paulus terhadap bangsanya, begitu besarnya cinta Musa terhadap bangsanya.
begitu dia memiliki jiwa nasionalis, dia memiliki jiwa patriotis terhadap bangsanya, untuk membawa dan mendoakan secara syafaat agar bangsanya diampuni dosanya, agar bangsanya diterima oleh Tuhan, agar bangsanya menerima kembali janji-janji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ini yang dia lakukan. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Musa. Begitu jiwanya sangat mencintai bangsanya di hadapan Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan di dalam Keluaran 32 ayat 33? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Musa dan Paulus, dia terus mendesak kepada Tuhan supaya mintakan ampun, terus mendesak kepada Tuhan seperti seorang janda yang mengetok-ngetok pintu kepada hakim yang lalim, supaya dia minta perkaranya ditolong, perkaranya dimenangkan. Dan Yesus rela dikomperkan dengan hakim yang lalim, karena hakim yang lalim itu pun membukakan pintu janda itu, karena dia tidak mau terganggu dan dia memenangkan perkaranya. Soul Seekers, kita harus berdoa bagi bangsa. Kita mepetkan Tuhan, kita mepetkan Tuhan, kita mendesak seperti kita ini sungguh-sungguh minta, Tuhan, kalau bangsaku tidak diselamatkan, apa artinya aku diselamatkan Tuhan? Kalau aku menerima janji-janji Tuhan dengan luar biasa, tetapi begitu banyak bangsaku yang belum menerima janji Tuhan, begitu mereka menderita Tuhan, begitu mereka kesulitan dalam hidupnya, sementara aku ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan inilah doa syafaatku. Aku berdoa kepada Tuhan, selamatkan bangsaku Tuhan, selamatkan Indonesia, tolong bangsaku Tuhan, supaya mereka juga hidup dalam damai sejahtera, supaya mereka hidup di dalam kelimpahan atas namamu, dan mendapat berkat-berkat yang Tuhan janjikan ketika mereka mempercayai Engkau, ketika mereka membukakan hati dan mengundang Yesus di dalam hatinya, meminta bahwa Yesus menjadi juru selamatnya, mempercayainya bahwa Yesus adalah Allah yang esa, Dia yang diutus dari surga untuk rela menjadi manusia dan berkorban mati di kayu salib, supaya segala dosa-dosa manusia diampuninya dan dijadikan kita menjadi anak-anak perjanjian yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang berhak menerima janji-janji berkat-berkat firman Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus dan Musa terus minta kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku terkutuk, terpisah daripada Engkau Yesus. Musa katakan, Tuhan, lebih baik coret namaku jika bangsaku tidak diampuni. Doa syafaatnya adalah mengorbankan jiwanya secara kekal. Dia berani berdoa, dia terpisah daripada Kristus hanya untuk bangsanya, hanya untuk doa terhadap bangsanya. Apa yang kau lakukan, Soul Seekers? Engkau harus bertanggung jawab di dalam doamu kepada Tuhan. Engkau harus rela berdiri bagi bangsa Indonesia, berhadapan dengan Tuhan dan mendoakannya. Amin, amin, amin. Di dalam Lukas 7 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ada sebuah cerita. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, yang sangat dicintainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Orang-orang tua Yahudi adalah orang-orang yang dituakan oleh bangsa Yahudi, orang-orang jawara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kredibilitas terhadap bangsa Yahudi. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Yesus, Ia layak Engkau tolong, sebab orang ini, perwira ini, mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami.
Artinya perwira ini bukan bangsa Yahudi, artinya perwira ini orang luar, tetapi perwira ini mempunyai jiwa nasionalis, mempunyai jiwa patriotis terhadap bangsa Yahudi. Dia bangunkan rumah ibadah bagi bangsa Yahudi. Makanya ketika ia melihat anaknya sakit, para tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan memohonkan, ia layak engkau tolong Tuhan, sebab ia mengasihi bangsa ini. Ia membangunkan dan menanggung rumah ibadah kami. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa ini. Kata-kata ini soul seekers, saya mau katakan, Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi bangsa dan negara ini. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa ini, yang mau berdoa, yang mau turut terjun, yang mau punya jiwa nasionalis, yang mau punya jiwa patriotis, bukan jingoisme, tetapi patriotisme, yang mau rela turun menolong bangsa, yang mau rela memberikan nyawanya bagi kepentingan bangsa. Soul seekers, apa yang saya ucapkan, saya juga lakukan bagi bangsa Indonesia. Beberapa penghargaan dari presiden saya dapatkan, tetapi bukan penghargaan itu yang saya ingin utarakan. Tetapi saya rela hidup saya habis, waktu saya habis di masa muda saya masuk kepada orang-orang yang kesulitan. Saya masuk ke pedalaman-pedalaman di mana orang-orang yang prasejahtera, yang hidup di dalam kesulitan makan. Saya hidup dengan mereka dan saya mencarikan jalan. Karena saya tahu, Tuhan, kalau aku hidup di dalam berkat anugerah-Mu, sementara bangsaku hidup di dalam kesulitan, sementara mereka tidak mengerti akan pendidikan, Tuhan, lalu bagaimana bangsaku? Dan mereka tidak mengerti bahwa mereka punya hak jika mereka juga akan bisa menjadi anak-anak perjanjian apabila mereka mengerti bahwa Yesus juga bagi mereka. Yesus mau menolong mereka, Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau menjadikan mereka hidup di dalam damai sejahtera. Saya harus berdiri bagi bangsa ini sampai mati. Soul seeker, apa yang kau cari dalam dunia ini? Apa yang kau lakukan bagi bangsa ini? Cintailah bangsa Indonesia. Relakah engkau mau terjun untuk menolong bangsa Indonesia, untuk menolong masyarakat-masyarakat yang sulit? Engkau harus turun, engkau harus rela turun menolong mereka. Biarlah tangis mereka menjadi tangismu, biarlah gelak tawa mereka juga menjadi gelak tawamu. Sebab bangsa ini diserahkan Tuhan di dalam tanganmu untuk engkau bawa di dalam doa dan mendoakan bangsa ini. Tuhan memberkati, kiranya ini jadi berkat. Amin. Punya jiwa patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.